Nanti
Ya udah. Tunggu. Bahannya dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarah dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Dara Era Fazira selaku host di acara seminar awam pada siang hari ini ya. Tentunya kali ini eh, kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa ya. Em, ada sebelumnya buat sahabat Sarah yang sudah melihat ini, yang sudah ikut live di webinar kita, boleh mengisi absensi terlebih dahulu ya, agar nanti dapat sertifikatnya. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kita tuh akan membahas topik yang sangat menarik ya tentunya. Akan ada pembahasan yang mungkin buat sahabat Sarah di rumah itu eh, dapat mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Dengan tema hari ini ada demam berdarah Dengue dan cara pencegahannya tentunya akan dibawakan oleh Dr. Andi Sanca, Leonard Kosman, Magister Medical Pediatrik, spesialis penyakit anak. Tentu sebaik langsung saja kita sapa Dr. Andi. Selamat siang, Dokter. Halo, selamat siang. Gimana, Dokter, kabarnya hari ini, Dokter? Baik-baik. Baik. Oke lah, dokter. Kali ini ya dokter kita akan membahas tentang demam berdarah Dengue ya dokter dan cara pencegahannya. Boleh dijelaskan sedikit ya dokter mengenai demam Dengue dan nanti ada slide yang akan dokter bacakan. Untuk waktu dan layarnya kami persilahkan. Mohon slide. Oke, siang semuanya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang demam berdarah, demam tinggi. Jadi ini bukan suatu kasus yang asing, tapi yang banyak kita jumpai dan justru itu perlu kita bahas mengenai penyakitnya dan terutama bagaimana kita mencegahnya. Oke, kita mulai saja. Oke, mohon slide. Oke, nah kita tahu sebenarnya kita akan mulai dengan laporan kasus dulu gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya bukan hanya kalau kita lihat petanya bisa kita lihat hampir semua Indonesia itu warnanya merah gitu. Artinya kasusnya banyak dan ini bisa kita lihat data bahwa sekian banyak 143.000 kasus lebih dan dengan kematian 317. Jadi bukan sesuatu yang jarang kita jumpai, bukan sesuatu yang ringan. Jadi ini sesuatu yang serius. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga bisa kita baca. Sebenarnya ini saya hanya mengutip beberapa eh, kita bisa kita ikuti dimanapun dengan gampang kita bisa melihat bahwa peredaran kasus ini di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Utara juga, di Kota Medan, kayaknya kita bukan bukan eh, apa asing terhadap demam berdarah ini. Dan terutama di begitu masuk akhir, walaupun demam berdarah ini ada bersama kita sepanjang tahun, tapi biasanya kasusnya akan meningkat di pertengahan. Jadi mulai Juni ke Desember biasanya yang kasusnya akan meningkat gitu. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Dan bisa kita lihat beberapa berita bahwa sekian ribu kasusnya, sekian banyak orang yang meninggal. Jadi ini perlu kita waspadai. Slide berikutnya. Jadi itu hanya nah, sekadar gambaran aja bahwa kasusnya banyak dan ini bisa kena di semua usia, terutama di usia produktif. Jadi bisa kita lihat dari balita sekian persen sampai ke di atas 45 tahun. Tapi yang banyak kena itu justru di usia
5 tahun sampai 44 tahun. Jadi di kasus di kalangan yang pelajar, kalangan orang bekerja, kalangan produktif gitu, dan eh, semua bisa kena gitu. Oke, slide berikutnya. Jadi kita cerita sedikit apa itu demam berdarah. Sebenarnya sih demam berdarah itu nama yang betulnya demam denggi sih. Kalau karena mau disebut demam berdarah sih banyak juga virus lain yang bisa menyebabkan demam berdarah. Tapi yang tepatnya sebenarnya sih namanya adalah demam denggi. Karena yang penyebab demam berdarah ini adalah virus yang bernama virus denggi. Dan ada 4 jenis virus. eh, jadi tipe 1, 2, 3, 4. Nah, secara teori orang itu bisa terkena denggi sampai 4 kali. Karena kalau misalnya kita terkena ke tipe 1, itu kita tidak memiliki kekebalan terhadap tipe 2, 3, atau 4. Jadi secara teori kita bisa kena 4 kali gitu terhadap virus yang berbeda-beda. Nah, masalahnya kalau kita eh, pertama kena, kebanyakan itu kasusnya ringan. Lalu kalau kita kena berulangnya, nah itu yang menjadi kasus yang berat. Gejalanya justru lebih berat kalau kita terkena yang kedua atau ketiga kalinya. Nah, demam berdarah ini ditularkan oleh nyamuk Aegypti, Aedes aegypti. Ya, kita tahu ini khas, nyamuknya ada belang-belangnya gitu. Nah, ini terutama bisa menginfeksi dia nyamuk tipe nyamuk ini adalah nyamuk Aedes ini adalah nyamuk kota. Dia sukanya di daerah perkotaan gitu. Karena dia berkembang dia di air yang bersih, jadi banyak di perkotaan. Beda dengan malaria. Ya biasanya ya nyamuk kampungan lah. Jadi terkenanya biasanya di daerah pinggiran ke dekat yang payau gitu. Nah, nyamuk ini jarak terbangnya 400 meter dan ada di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain anak-anak. Slide berikutnya. Gejalanya gimana? Nah, khasnya ini eh, demamnya biasanya ya sesuai dengan namanya demam tinggi. Jadi gejala utamanya adalah demam. Dan ini bisa berlangsung tergantung keparahannya 2 sampai 7 hari gitu. Dan kebanyakan di atas seminggu sudah sembuh sendiri. Dan sebenarnya demam berdarah ini sebenarnya sih sembuh sendiri. Jadi sebenarnya harus kita pantau selama 1 minggu kurang lebih lah. Selama 1 minggu sakitnya ini yang penting kita pemantauannya. Gitu. Nah, selain demam, ya gejala yang khasnya itu sakit kepala, pegel, nyeri nyeri otot, nyeri kaki tangan, nyeri pinggang, nyeri di belakang bola mata. Itu gejala yang khas. Nyeri sendi itu gejala khas demam pada denggi gitu. Kemudian juga disertai dengan mual, muntah, sakit perut. Nah, kalau yang sering orang eh, cari kok gak ada ruamnya dong? Iya, ruam atau bercak ini timbulnya hari keempat atau hari kelima atau berikutnya pada saat trombositnya turun baru timbul ruamnya ini. Jadi seringkali di awal-awalnya tidak nampak gejala ruamnya yang orang sering cari demam berdarah mana ruamnya. Nah, itu nggak gitu kelihatan, itu kelihatan justru udah hari keempat hari kelima berikutnya. Awalnya itu yang demam, sakit kepala, sakit badan itu yang khas. Jadi ada satu lagi demamnya juga dia demam. Bisa kita lihat di slide ini dia gejalanya demam, demam tinggi dengan segala gejala yang saya sebutkan tadi selama 3-4 hari. Nah, kemudian dia demamnya mulai turun. Tapi justru pada saat dia turun itu yang kita harus waspadai karena itu yang disebut fase kritisnya pada saat hari keempat, hari kelima, pada saat demamnya turun, kebanyakan komplikasi terjadi di situ. Yang komplikasi pendarahan, shock itu di fase kritis ini. Nah, lewat hari ke-6, hari ke-7 itu udah sembuh sendiri. Nah, kadang bisa ada demam sedikit di hari ke-6 dan 7, jadi
jadi bentuknya kayak pelana kuda gitu. Tapi yang demam di sini udah bagus. Justru kita biasanya ada anaknya juga biasa cerita anak lah ya kan ke dokter anak. Jadi anaknya biasanya juga gejalanya udah seger, yang sebelumnya lemas di sini di hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuhnya kita lihat anaknya juga udah baik kan gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi yang harus kita waspadai masa kritisnya itu. Nah, apa aja tanda-tanda bahaya? Apa aja yang perlu kita awasi di masa kritis itu? Yang ini, yang susah minum, sakit perut, muntah, sebelum timbul pendarahan, ini biasanya timbul duluan. Dan ini yang harus kita awasi dulu, karena kalau sudah sampai pendarahan, biasanya sudah telat gitu. Jadi yang harus kita awasi pada saat demam-demam, anaknya kok makin lemas, apalagi muntah-muntah, sakit perut, kaki tangan dingin. Nah, itu udah tanda bahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau sampai pendarahan dan ini biasanya udah istilahnya udah telat lah gitu. Dan seringkali kalau karena kita tidak waspada pada saat anaknya mulai lemas, mulai muntah, sakit perut, kaki tangan dingin. Nah, kalau kita tidak waspada di sini, nah, baru masuk ke komplikasi yang lebih berat, yang pendarahan, muntah darah, buang yang besar berdarah. Nah, ini biasanya sudah telat gitu. Pengenangannya juga lebih lebih sulit. Anaknya seringkali udah perlu masuk ICU. Jadi kita waspadai sebelum jatuh ke yang beratnya. Pada saat ada warning sign, istilahnya, atau gejala-gejala yang harus kita awasi. Nah, ini pada saat ini, nah itu udah cepat dibawa ke rumah sakit. Dan berikutnya, nah, kenapa kita eh, kenapa kita perlu waspada? Karena bukan hanya eh, anaknya bisa sakit berat, harus opname, yang betul-betul perlu yang penting kita cegah adalah kematian ya, karena demam berdarah kalau kita telat penanganannya baru bisa berujung ke kematian. Slide berikutnya. Nah, selain itu, nah juga kalau kita telat pengobatannya dengan eh, tidak cepat kita tangani, nah sorry, kalau kita masuk pada saat sudah fase kritis, anak sudah sakit berat, ya dengan sendirinya dengan segala macam komplikasi ya tentu saja biaya pengobatan bisa jauh lebih mahal gitu. Dan bukan hanya yang bisa kita lihat ini untuk opname aja bisa sampai hampir 60 juta. Ini diambil kita nomor aja salah satu contoh kasus gitu. Nah, masalahnya bukan hanya setelah opname pulang selesai, enggak gitu. Nah, ada istilahnya post dengue fatigue syndrome gitu. Jadi ini sebenarnya bukan khas untuk dengue. Ini banyak dijumpai di infeksi virus kayak dulu mungkin ada yang pernah kena COVID bisa tahu rasanya setelah sembuh pun sudah negatif pun swab atau PCR-nya masih bawaannya lemes, batuk dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama dengan dengue ini juga ada post dengue fatigue syndrome. Jadi setelah kena dengue pun sudah lewat masa hari ke-6, hari ke-7 boleh pulang pun masih bawaannya masih lemas gitu. Dan ini berpengaruh kepada kalau misalnya pelajar yang mungkin bisa masuk sekolah tapi belum tentu bisa masuk sekolah. Bisa masuk sekolah pun mungkin lemas, nggak bisa ikuti pelajaran dengan baik. Bagi yang sudah bekerja, nah sudah lewat udah pulang dari rumah sakit pun masih masih lemas, masih letoy dengan segala kelemahannya dan ini akan dengan sendirinya bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk bekerja, masuk kerja. Dan ini bisa sampai berminggu-minggu. Oke, berikutnya. Nah, jadi ini seperti saya bilang tadi, eh, ini terutama itu untuk pekerja lah ya, untuk orang bagi kita yang sudah bekerja, bukan hanya kita harus absen bekerja dengan sendirinya juga biaya medis yang harus kita keluarkan, biaya lain-lainnya kita tidak bekerja tentu saja beban ekonominya jauh lebih besar. Gitu. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi ini seperti saya bilang, terutama dengue bukan hanya beban ke yang sakit aja,
beban dampak sosial kita yang pelajar tidak bisa sekolah, yang bekerja tidak bisa bekerja, ibu rumah tangga nggak bisa ikut rumah, nggak bisa ngurus rumah tangga, ya. Jadi ini beban bukan hanya kepada kita atau penderita saja, tetapi terhadap keluarga dan lainnya. Dan bagi yang karena yang banyak kena di usia produktif, ya tentu saja mempengaruhi ke perusahaan. Bisa rugi sampai 500 juta per tahunnya untuk biaya penanganan denggi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah bisa kesaksian seorang ibu. Ya, sebenarnya ini yang paling, kalau misalnya ya terus terang duit hilang ya bisa kita dapat kembali, tapi kalau misalnya anggota keluarga kita kena dan meninggal, nah ini yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Jadi ini yang betul-betul mau kita cegahnya, bukan hanya mencegah penyakitnya, tapi terutama mencegah kematiannya. Oke, slide berikutnya. Nah, untuk demam berdarah sebenarnya tidak ada obat khusus ya. Jadi kalau sering orang awam bilang kita sering sarankan ke orang tua banyak banyak minum. Nah, ya kalau yang masuk rumah sakit pun yang penting kita jadi yang penting kita pantau tidak ada, ini bukan seperti infeksi bakteri ada antibiotiknya, nggak seperti infeksi virus lain kayak cacar air atau COVID dulu ada antivirusnya. Demam berdarah tidak ada obatnya. Jadi yang penting banyak minum infus dan kita pantau selama pengobatannya. Oke, slide berikutnya. Nah, tapi bisa kita cegah. Kita tahu ada 3M, yaitu menguras dan mengikat. Karena ingat ini nyamuk demam berdarah ini dia suka di air yang bersih, jadi air yang tergenang, di bak mandi yang jarang dikuras atau yang pokoknya tempat-tempat yang banyak air tergenangnya gitu. Nah, jadi itu harus yang selalu didukungkan oleh pemerintah, yaitu 3M+, menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas supaya jangan ada timbunan air di situ, dan mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Nah, 3M+ vaksin, karena sekarang sudah ada vaksinnya. Gitu. Ada vaksin yang untuk mencegah infeksi denggi. Nah, ini yang kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ada satu lagi teknologi yang sekarang dikembangkan, sudah diuji coba terutama di daerah Jogja, yaitu strain bakteri khusus, nyamuk khusus, sehingga virus demam berdarah ini tidak bisa berkembang biak di nyamuknya. Tapi ini topik lain, jadi nanti kita bahas berikutnya di kesempatan berikutnya. Tapi yang hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang vaksinnya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah jadi sebagaimana kita ketahui vaksin ini tujuannya mencegah terkena penyakit, dan kalaupun kena mudah-mudahan lebih ringan. Oke, slide berikutnya. Nah, kita ada seperti yang saya sebutkan kembali tadi, bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh 4 jenis virus demam berdarah. Ini ada 4 jenis, jadi vaksin yang akan kita yang efektif pun harus bisa mencegah keempat tipe serotipe virus dengginya. Oke, berikutnya. Jadi slide berikutnya. Ini kalau mungkin tulisannya lebih kecil, gambarnya tabel lebih kecil, tapi bisa kita lihat yang sebelah kiri saya ini adalah tabel imunisasi untuk anak-anak, dan sebelah kanan saya ini adalah tabel imunisasi untuk orang dewasa. Jadi sekarang ini sudah beredar vaksin untuk demam berdarah yang bisa diberikan dari umur 6 tahun. 6 sampai 45 tahun. Jadi ya kembali bahwa virus ini seringnya kena di usia itu. Kalau Bapak Ibu ingat slide yang depan-depan tadi, persentase yang kena itu dia di rentang usia ini gitu. Jadi
vaksin dengue dikembangkan terutama untuk mencakup usia di mana kasusnya banyak, yaitu pada anak-anak mulai dari 6 tahun sampai ke dewasa umur 45 tahun. Nah, vaksin ini bisa bisa nanti sudah tersedia di Indonesia dan bisa didapat di rumah sakit atau di klinik. Bisa Bapak Ibu coba cari tahu infonya. Oke, slide berikutnya. Nah, oke. Jadi mungkin, nah, eh, sebagai kesimpulannya bahwa demam berdarah memang masih menjadi masalah kesehatan yang harus kita waspadai. Seseorang bisa kena berulang kali, bahkan sampai kasus kalau kena ulangannya malah lebih berat dan bahkan bahkan bisa berujung ke kematian. Nah, tidak ada obatnya, tapi bisa kita cegah, yaitu dengan 3M plus vaksin. Jadi di rumah jangan bosan-bosannya melihat menguras bak mandi, ada kaleng-kaleng kosong, kita daur ulang barang-barang bekas supaya jangan ada pot-pot bunga. Pokoknya pastikan di sekeliling rumah kita itu tidak ada air yang tergenang dan bisa diberikan vaksinnya. Vaksin ini sudah tersedia di Indonesia. Sebenarnya sih vaksin ini dikembangkan sudah cukup lama gitu dan sudah dibuktikan di berbagai negara di Asia, di Amerika Selatan, jadi daerah tropis itu di Afrika, vaksinnya sudah terbukti efektif dengan efek samping yang ringan, jadi efektif untuk mencegah infeksi demam berdarah ini. Nah, vaksinnya sudah tersedia untuk anak-anak mulai dari umur 6 tahun sampai orang dewasa umur 45 tahun. Jadi bisa ditanyakan ke dokter Bapak Ibu sekalian, ke rumah sakit terdekat. Oke. Nah, mungkin sampai di sini aja slide-nya. Kita banyak tanya jawab. Jadi demikian dulu, terima kasih. Berikan ke Baik, panitia. terima kasih dokter untuk penjelasannya dokter. Langsung ya dokter, ada beberapa pertanyaan dokter, langsung bisa Yuk, dijawab ya dok. yuk, yuk. Ini ada pertanyaan dari Agus Pekanbaru, izin bertanya. Ada 4 pertanyaan dokter, saya bacakan Yuk, satu yuk. dulu dokter. Hmm. Vaksin DBD bisa diberikan pada usia berapa dan sampai usia berapa dokter? Oke, vaksin DBD yang ada sekarang ini dari umur 6 tahun, 6 sampai 45 tahun. Sampai 45 tahun. Oke. Nah, Oke. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, apakah gejala pos vaksin DBD seperti vaksin lainnya akan timbul gejala demam, dokter? Oke, dari penelitian yang gejalanya ringan aja. Jadi sebenarnya sih semua vaksin ada resiko demam, pegel-pegel, biasa sakit di tempat vaksin imunisasi. Tapi secara umum gejalanya ringan. Jadi termasuk yang mungkin kalau istilah awalnya yang tidak demam, yang resiko demamnya lebih kecil. Tetap nanti kalau misalnya pun setelah vaksin akan dibekali obat demam ya dokter ya? Kalau perlu aja gitu. Oh iya, kalau perlu, oke lah. Pertanyaan ketiga dokter, apakah Bumil dan Bu Suwi yang menderita DBD bisa menularkan ke janin atau anaknya dokter? Oke, Bumil bisa. Ada Hmm. kasus yang kita sebut kasus denggi kongenital di mana ibunya kena menularkan ke bayi yang baru lahirnya. Jadi bisa. Kalau ibu menyusui tidak. Hmm. Karena kalau ibu yang menyusui nggak masalah sih, sebenarnya sih tetap boleh menyusui, tapi mungkin ya kondisi ibunya lagi sakit berat, mungkin enggak. Tapi ibu menyusui tidak menularkan ke anaknya, tapi ibu hamil bisa. Saya. Oke, ibu hamil bisa, tapi ibu kalau sedang menyusui belum tentu ya dokter? Ya. Ya. Oke, Nah, pertanyaan keempat, dokter, apakah Bumil dan Bu Suwi bisa diberikan vaksin DBD, dokter? sayangnya tidak. Tidak ya dokter? Sayangnya tidak gitu. Belum, Jadi belum. ya sebaiknya sebelum jadinya sebelum hamil ya divaksin dulu lah gitu. Jadi sayangnya untuk sementara
ibu hamil, ibu menyusui belum diperbolehkan gitu. Oke, belum diperbolehkan untuk saat ini. Lebih baik setelah menyusui gitu ya dokter, atau setelah hamil, setelah menyusui ya dokter. Sebelum hamil. Oh ya, sebelum Jadi hamil. sebelum hamil Oke, oke dilengkapi dokter. dulu vaksinnya, bukan hanya mungkin topik lainnya lah. Jadi sebenarnya ibu hamil, sebelum ibu hamil pun kita udah sarankan lengkapi vaksin Vaksin terlebih campak. dahulu. Campak itu selalu juga kasus yang selalu ada di Indonesia. Jadi mungkin sedikit bergeser dari DBD, tapi vaksin DBD, vaksin campak, vaksin cacar air ada, itu bisa diberikan sebelum hamil. Oke. Oke. Pertanyaan lainnya, dokter, apakah yang sudah terkena DBD sekitarnya divaksin, apakah tetap efektif, dokter? Ya, karena kembali virus dengue itu kan ada 4 jenis ya. Iya, dokter. Jadi kalaupun kita udah kena satu, kita kan masalahnya kita nggak tahu yang kita kena ini tipe yang berapa gitu. Jadi kembali dan kembali kita vaksin ini supaya jangan kena berikutnya gitu, karena selalu infeksi yang berikutnya yang lebih lebih berat. Jadi walaupun sudah pernah kena DBD, tidak ada salahnya divaksin karena kita bisa mengcover tipe virus lainnya. Jadi misalnya kalau kita sudah kena tipe sakit DBD, siapa tahu ya terkena virus tipe serotipe 1, ya kita vaksin supaya kita kebal juga terhadap tipe 2, 3, dan 4 gitu. Jadi tetap divaksin. Jadi dokter, sebenarnya kalau misalnya dia sudah terkena DBD, jadi dia mau vaksin lagi, itu di interval Boleh. waktu berapa lama ya, dok? Eh, Tidak ada, terus terang tidak ada jelas, tapi biasanya kita tunggu 3 bulan itulah gitu. 3 bulan ya, dok, kurang lebih ya, dokter ya. Biasanya misalnya 2-3 bulan, jadi kondisi fit dulu baru kita imunisasi kembali gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Samsuar. Setelah infeksi DBD, berapa lama bisa? Sudah dijawab. Ya, itu sudah Oke. terjawab. Oke, lanjut dokter. Ada dari Rumah Sakit Sarah Olive Tobing. Terima kasih dokter keterangannya, dokter Andi Sanca. Berapa dosis suntikan vaksinnya dokter? Apakah dosisnya berbeda untuk anak-anak dan dengan orang dewasa? Nah, ada 2 vaksin dengue yang 2 kali pemberian dan yang 3 kali pemberian gitu. Dan tapi dosisnya sama, jadi tergantung jenis vaksinnya, tapi dosisnya sama sih untuk dewasa dan anak-anak. Jadi ada 2 tipe vaksin, satu vaksin yang 2 kali pemberian, satu lagi yang 3 kali pemberian. Tapi dosisnya sama, anak dan dewasa. Hmm. Oke, sudah terjawab Ibu Olive Tobing, dosisnya tetap sama ya. Selanjutnya dokter, ada pertanyaan dari Kristiandi Susanto. Izin bertanya dokter, ada juga beberapa pertanyaan dokter. Satu, Ya, apakah pasien yang sedang pengobatan imunosupresi terkait penyakit autoimun bisa diberikan vaksin dengue? oke. Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk vaksin dengue aja, ini berlaku untuk vaksin lainnya juga sih. Dan, nah, ini tergantung pengobatan imunosupresifnya gimana gitu. Karena sebagaimana kita ketahui, penyakit autoimun itu dia nggak rata gitu. Dia seringkali autoimun itu ada masa dia flare up, kambuh, misalnya kambuh lah ya, kambuh, kemudian tenang, kambuh, tenang. Jadi tergantung masa pengobatannya, tergantung pemakaian imunosupresifnya. Kalau misalnya lagi flare up, biasanya dokternya juga akan kasih dosis obat yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau itu biasanya kita tunda. Tapi kalau sudah istilahnya penyakitnya sudah terkontrol, hanya pakai dosis maintenance saja, misalnya, biasanya sih tidak tidak masalah. Nah, khusus untuk penyakit autoimun ya mungkin ya bukan hanya untuk vaksin dengue saja, tapi vaksin lain juga ya sebaiknya konsultasi ke dokter ahli auto yang menangani autoimun ini, karena biasanya dokternya tahu ini pasien ini sudah di fase mana gitu. Jadi kalau istilahnya sudah fase tenangnya mungkin bisa diberikan vaksin. Kalau lagi masih fase flare up parahnya biasanya tidak. Jadi mungkin Oke. konsultasi kembali dulu ke Iya, benar. dokter ahli alergi imunologinya. Oke.
tidak bisa langsung datang untuk kita imunisasi Denji gitu ya dokter, harus ada pikiran Eh, dulu ya dokter mengenai Khusus, nah, karena ini kan kasus khusus ya. Eh, tapi kalau orang sehat biasa ya nggak masalah karena ini kan kasus autoimun. Nah, biasanya kita konsultasi kembali ke dokter yang menangani kasusnya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya, dokter, apakah pasien HIV bisa diberikan vaksin Denji? Dan apakah dua dosis juga seperti orang sehat ataukah perlu dosis ketiga? Terima kasih penjelasannya, dokter. Oke. Eh, saya harus terus terang harus cek kembali ya karena terus terang saya nggak banyak menangani kasus HIV sih. Tapi kalau dari jenis tipe virusnya, vaksin Dengue bisa diberikan pada penderita HIV. Nah, tetap kembali dua dosis untuk yang tipe yang vaksin yang dua dosis, tiga dosis untuk vaksin yang tiga dosis. Oke, jadi bisa. Oke. Ya, Pertanyaannya bagus juga ya, dok. kembali lihat ke kondisi pasiennya juga. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kasus autoimun. Jadi kalau pada saat dia beratnya mungkin yang kita hati-hati dah. Jadi kembali khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti autoimun atau HIV ini ya mungkin sebaiknya konsultasi kembali ke dokter yang biasa menangani eh, pasiennya dulu gitu. Tapi kalau misalnya kondisi mereka baik penyakit autoimun atau HIV pasti bisa diberikan. Oke, jelas sekali penjelasan dokter Andi ya. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut saja ya, dokter. Ada dari Fauzia. Beberapa penelitian melaporkan peningkatan kasus demam Dengue terkait COVID-19, sementara yang lain melaporkan penurunan kasus, atau bahkan melaporkan bahwa pandemi tidak mempengaruhi kasus DBD. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap jumlah kasus DBD dan arbovirus lainnya, dokter? Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan menarik. Dan terus terang Pertanyaan bagus, dokter. saya tidak baca. Tapi kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan berita yang saya tampilkan tadi, kayaknya nggak tidak pengaruh tuh gitu kasus Dengue. Mungkin mungkin pada saat COVID, terutama pada saat semua orang isolasi mandiri dan sebagainya, tidak banyak keluar rumah, ya mungkin dengan sendirinya ya kasus resiko kena gigi nyamuknya lebih sedikit. Jadi mungkin ya ini kan eh, nalarnya saja ya. Mungkin dengan sendirinya kasusnya berkurang dengan orang tidak banyak kemana-mana, tidak di rumah saja, resiko penularan penyakit jadi lebih sedikit. Jadi eh, COVID ini menyebabkan ya segi positifnya pandemi ini ya kadang dia menurunkan beberapa kasus penyakit yang terutama infeksi saluran nafas dengan orang isolasi mandiri, dengan orang tidak banyak keluaran gitu. Terus terang saya tidak mendengar membaca resmi laporannya gimana, tapi ya mungkin logikanya gitulah terutama pada saat peaknya pandemi di mana orang kebanyakan isolasi, tidak banyak keluar rumah dan sebagainya, tidak sekolah dan kasus demam berdarah mungkin menurun. Tapi sekarang ini kayaknya sudah ya bisa kita lihat dari cuplikan berita yang saya kutip tadi kayaknya ya udah meningkat kembali sih. Jadi itu yang penting pencegahan denginya gitu. Sama mungkin kasus saya rasa itu. Terus terang saya tidak membaca laporan resminya, tapi mungkin nalarnya diberikan. Terima kasih. Suaranya tidak terdengar. Oke, dokter terima kasih untuk Hmm. jawabannya. Ini ada pertanyaan dokter dari live Instagram kita ya dokter. Yep. Dari Lisbeth, pertanyaannya selamat siang dokter, izin bertanya. Penyebab demam Dengue ada 4 virus Dengue. Yep. Apakah kalau kita kena demam Dengue sampai 9 kali langsung dengan tipe 1, 2, 3, dan 4 atau apakah bisa dengan jenis virus yang sama?
Oke. Secara teori kalau misalnya kita sudah kena tipe 1 misalnya, ya kita Ya, sudah ada kekebalan terhadap tipe 1 gitu. Tapi belum ada kekebalan terhadap 2, 3, dan 4 gitu. Jadi secara teori ya mungkin 4 kali lah gitu. Secara teori ya. Karena karena kita di sini kita belum eh, yang kita tidak di rumah sakit biasa, kita cek lab biasa itu tidak tahu positif dengue, tapi tidak tahu jenis tipe virusnya, ya gitu. Jadi itu yang menjadi masalah gitu. Jadi secara teori ya 4 kali gitu bisa kena 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita udah kena tipe 1, misalnya ya kita kebal terhadap tipe 1, tapi 2, 3, 4-nya enggak gitu. oke. Jadi kalau misalnya mungkin dia kena sampai 9 kali, dokter, mungkin Kayaknya mungkin bukan kena 9 kali gitu. Heeh. Mungkin ya. Ini logika. Eh, Kalau kita sudah kena jenis apa kena dengue, ada antibodi terhadap dengue-nya gitu. Jadi yang sering dicek itu IgG terhadap dengue-nya gitu. Jadi kadang itu bisa tetap positif walaupun kita tidak aktif kena dengue. Jadi contohnya misal eh, bulan lalu atau 2 bulan lalu saya kena dengue. Jadi ada antibodinya terhadap dengue. Nah, antibodi itu akan tetap di tubuh gitu. Akan lama baru turun gitu. Nah, pada saat saya demam kembali, pas cek darah, oh IgG-nya masih positif Ya, gitu. positif. Padahal belum tentu dengue gitu. DDB, ya Jadi benar. bisa. Jadi kita jadinya salah paham kok bisa sampai 9 kali gitu. Mungkin enggak Hmm. gitu. Secara teori ya mungkin 4 kali gitu. Padahal kalau misalnya dilihat, tetap kalau misalnya pemeriksaan IgG dan IgM, IgG-nya tetap reaktif gitu ya, Ya, dokter. ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asmi. Selamat siang, dokter. Izin bertanya. Pasca rawat inap karena DBD, berapa lama untuk pemantauan selanjutnya? Mungkin kalau sudah pulang ke rumah kali ya, dok, pertanyaannya ya, dokter. Oke. Eh, Tergantung ya seperti saya bilang itu ada tergantung kepada berat ringan penyakitnya sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ringan saja ya biasanya minggu gitu kita udah fit kembali gitu. Yang ya post dengue syndrome ini juga tidak bukan berarti tergantung apa berat ringannya tergantung sorry tergantung misalnya gini aja tergantung berat ringannya penyakit. Jadi kalau ringan saja, ya biasanya hari ketujuh, hari biasa orang pun kadang hari ketujuh, hari ke-8 udah kembali gitu. Nah, yang berat, nah dengan komplikasi, dengan pendarahan misalnya, ya tentu saja pemantauannya pasti lebih lebih lama gitu. Kadang pada dengue dengan komplikasi yang berat, misalnya pendarahan, sampai ada radang hati, ada radang otak, walaupun itu jarang tapi bisa terjadi. Nah, penyakit dengue-nya sebenarnya sih sudah sembuh. Penanganan komplikasinya ini, yang radang hatinya, yang pendarahannya, dan infeksi sekunder dari bakteri. Nah, itu yang kadang-kadang malah jadi masalah gitu. Jadi berapa pemantauannya lihat kembali ke kasus lah gitu karena dengue ini ada yang ringan bahkan kita nggak tahu kita kena dengue sampai yang berat sampai masuk ICU. Jadi tergantung kepada berat ringan penanganannya apa berat ringan dengue-nya gitu. Tapi kurang lebih secara umum lah ya, yang seringnya mungkin 3 sampai 5 hari gitu. Biasanya lewat situ sudah oke sih. Oke, jadi secara umum mungkin tiga Oke, sampai wah. lima hari gitu aja. Oke. Oke, dokter. Terima kasih, dokter, untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan ya, dokter. Sebelum kita closing, pertanyaan terakhir ya, dokter. Izin bertanya, kapan kita harus vaksin Dengue? Jika sudah, kenapa mungkin ya, dokter? Kenapa kita harus vaksin Dengue jika sudah pernah kena 3 bulan lalu dan umur di usia 34 tahun? Oke, terima kasih. Ya, kembali itu kita nggak tahu kita sudah kena atau kena virus tipe yang mana, yang apa gitu. Kali Iya, benar. ada 4 jenis tipe virus dengue.
Nah, justru infeksi berikutnya, infeksi pertama itu selalu selalu biasanya lebih ringan. Justru infeksi berikutnya yang biasanya lebih berat gitu. Nah, supaya kita jangan kena lagi dan menjadi lebih parah dengan komplikasinya, yaitu kita vaksin gitu. Ini tujuannya supaya ya kita sudah divaksin, kita bisa tercover untuk 4 jenis tipe virus itu, supaya jangan kena berikutnya yang lebih parah. Terima kasih. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir kayaknya ini sangat penting nih dok pertanyaannya. Bagaimana tes Oke. NS1 jika febris hari pertama dan setelah terapi, apakah 5 hari kemudian langsung tes lagi? Dan baiknya awal Eh, untuk deteksi dengan IgG atau IgG kali ini ya dokter? Pertanyaannya sorry, dokter. sorry, bisa diulang pertanyaannya tadi sempat terhenti gitu. Pertanyaannya bagaimana tes NS1 jika febris hari pertama dan setelah terapi apakah 5 hari kemudian langsung tes lagi? Baiknya awal untuk deteksi Dengue itu dengan cek IgG atau IgM atau NS1. Oke, terima kasih. Nah, Ya, itu yang disebutkan tadi itu adalah 2 jenis pemeriksaan. metode pemeriksaan. Jadi biasa kalau kita cek dengue itu ada satu yang kita sebut NS1, satu lagi biasanya kita cek IgG, IgM dengue gitu. Nah, dua-dua ini adalah antibodi terhadap antigen antibodi terhadap dengue. Nah, NS1 biasanya kita pakai di hari-hari pertama. Jadi hari pertama secara apa? Hari pertama sampai hari ketiga demam. Tapi kalau lewat hari keempat, hari kelima, apakah hari keenam, hari ketujuh, biasanya kita pakai metode kita memeriksa imunoglobulin G dan M, IgG, IgM, dengue. Jadi tergantung kapan kita pakai, yaitu tergantung hari demamnya gitu. Pada awal demam, biasanya kalau mau cek dengue, ya biasa kita pakai metode NS1. Kalau misalnya demamnya sudah hari keempat, hari kelima, atau bahkan berikut selebihnya, nah itu kita pakai metode IgM. Nah, kalau seandainya kalau kembali ke kasus, misalnya hari pertama, hari kedua cek NS1 positif, apakah perlu cek IgG, IgM-nya lagi? Ya, tidak perlu. Gitu. Jadi kalau sudah positif ya tidak perlu dicek darah lagi gitu. Kecuali kalau misalnya memang ada keperluan lain, misalnya memantau dia ada pendarahan, dokternya curiga misalnya NS1-nya sudah positif di hari kedua, kemudian hari kelima ada mimisan, nah dokternya khawatir trombositnya turun, itu salah satu komplikasi dari dengue, mau cek darah, ya udah kalau mau gitu mau sekalian ambil IgG IgM-nya juga boleh, tapi ya tidak perlu gitu. Jadi salah satu aja atau IgG IgG dengue. Jadi kembali NX1 kita pakai di hari-hari pertama, IgG metode IgG IgM kita pakai bila udah hari keempat, hari kelima gitu. Jadi tergantung hari demamnya. Yang mana juga boleh. Terima kasih. Oke, dokter, sebentar ya dokter. Jadi buat teman yang udah, sahabat sarang yang udah live di webinar kita ini, boleh mengisi absensi terlebih dahulu ya. Linknya itu dapat dilihat dari meeting chatnya. Oke, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya dokter. Satu lagi dokter. Ya. Oke, dari Sri Suharti. Pertanyaannya, selain vaksinasi, apa rute terbaik untuk penelitian penemuan obat baru terhadap target virus Dengue? Apa modalitas terapi lain dalam berbagai tahap penemuan dan pengembangan oleh perusahaan biomedik atau farmasi, dokter? Oke, oke. Eh, Setahu saya untuk dengue ini pengobatan kayaknya tidak ada, kembali tidak ada obatnya. Jadi sepanjang sepengetahuan saya ya, tidak ada penelitian untuk virus khusus untuk dengue gitu. Eh, Jadi kebanyakan penelitian yang sekarang ini masalah yang pertama ada deteksi dini, tapi orang sekarang ini kayaknya lebih fokus ke masalah pencegahan gitu. Nah,
pencegahan, yaitu yang pengembangan ini yang belakangan ini dikembangkan, yaitu vaksin dengue. Nah, vaksin dengue di dunia ada dua, jadi dua-duanya sudah ada di Indonesia. Memang baru di-approve berapa, dan ini vaksin dengue juga relatif baru lah gitu. Bukan seperti polio DTP yang sudah sekian puluh tahun gitu. Jadi masih relatif baru dan orang masih, dan bukan hanya dua ini aja, banyak banyak lagi vaksin yang sedang dalam penelitian. Oke. Kemudian ada metode pencegahan lainnya yang saya sempat singgung tadi, yaitu untuk eh, ini ditujukan ke nyamuknya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, ada satu jenis virus, bakteri namanya Wolbachia. Ini bakteri ini menginfeksi nyamuknya, sehingga nyamuk ini tidak bisa menularkan virus dengue. Jadi misalnya jadi ini sekarang sedang diteliti dan sudah ada uji cobanya di daerah Yogyakarta kalau tidak salah saya, dan hasilnya sangat bagus. Jadi mereka menyebarkan nyamuk Aedes aegypti yang sudah diinfeksi dengan bakteri Wolbachia ini. Jadi kalau misalnya nyamuk ini menggigit saya, contohnya saya lagi kena dengue, ada virus dengue-nya, nyamuknya kan biasa datang gigit saya, dan dia gigit Mbak moderator nih, jadi moderator juga jadi kena dengue gitu. Nah, ini kita sengaja menginfeksi bakteri Wolbachia terhadap nyamuk ini, supaya kalau misalnya nyamuk ini gigit saya, virus dengue tidak bisa berkembang di dalam nyamuk ini. Sehingga walaupun misalnya nyamuk ini menggigit Mbak moderator, virus dengue tidak bisa menyebar ke Mbak moderator ini gitu. Jadi ini dua dua yang lagi trennya lah, yang sudah terbukti berhasil mencegah dengue. Jadi sebenarnya penelitian saya rasa sih banyak sih dari segi eh, pencegahan, tapi dua teknologi inilah yang sekarang ini lagi dikembangkan karena sudah terbukti efektif dalam mencegah dengue. Yaitu nyamuk satu ditujukan kepada orangnya vaksin, satu lagi ditujukan kepada nyamuk Aedes aegypti ini. Memang ada penelitian yang lain lagi juga. Setahu saya mungkin lebih ke masalah penanganan, misalnya mana pasien dengue yang akan jatuh ke yang berat, ada mana yang ringan aja gitu. Jadi misalnya sih banyak sih, tapi lebih ke sekarang ini kayaknya lebih ke masalah pencegahan dan penanganan komplikasinya, parameter-parameter yang mengarah ke kasus yang berat. Kalau pengobatan kayaknya setahu pengetahuan saya dia tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya dokter. Eh, Terima kasih ya dokter untuk kesempatan waktunya kali ini dokter. Oke. Telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita hari ini di seminar awam dokter. Sebelumnya Mungkin kita boleh hidupin Kak. mungkin terakhir ya saya Boleh. sebelum saya pamit. Jadi Iya, Kak. sekalian promo vaksin dengue sudah tersedia Iya, di ada Rumah Sakit vaksin Sarah. terbaru ya Jadi dokter. silakan sahabat-sahabat Rumah Sakit Sarah, Sarah ya dok. ya bisa bertanya ke kami. Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu. Ya, sebentar dokter, kita mau sesi foto sebentar ya dokter. Buat sahabat Sarah yang menonton live hari ini, boleh dihidupin dulu kameranya ya, sebentar ya. Bisa Bu. Sini Bu, kamera. Biar difoto sebentar ya. Harusnya. Jemaah gitu. Kok coba ada ke atas kecil ibu. Ini malah Kak, ini saya mikir nggak nampak gitu. Sini ibu sini lagi coba. Udah ada. Oh nggak bisa. Oke. Oh, udah. Oke. Mana udah Andra? Udah 1, 2. Belum semua nih. Belum semua. TV itu. Oke. 1, 2, 1, 2. 3. Oke. Selanjutnya slide 2.
Satu, 1, dua. 2. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya, Eh, sebelum mengakhiri acara ya dokter, sedikit ya dok, ada kata sambutan dulu, kata penutup lah dari Rumah Sakit Sarah ya, yang disampaikan oleh Bu Olive ya, Ibu dipersilakan. Ya, selamat siang sahabat Sarah semuanya. Terima kasih sudah mengikuti webinar kita hari ini untuk kaum awam tentang demam berdarah Dengue. Kami berterima kasih juga untuk Dr. Andi Sance, Leonard Kosman, Emmet Pet dan spesialis anak yang sudah memberikan edukasi yang begitu baik, lugas dan jelas ya untuk ditangkap oleh kami-kami kaum awam. Kami juga berterima kasih untuk bisnis partner kami PT Takeda yang sudah memberikan support untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti webinar kami, baik melalui Instagram Live dan juga khususnya melalui Zoom. Kiranya kita semua sehat dan apabila ada yang berkebutuhan untuk vaksinasi demam berdarah Dengue, silahkan datang ke Rumah Sakit Sarah. Kami siap melayani Anda. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Ibu Olive. Penutup kita hari ini tentunya di Rumah Sakit Sarah sudah tersedia ya vaksinasi demam dengue-nya. Dan jika sahabat Sarah ingin melakukannya, boleh konsultasikan dulu ya terhadap dokter-dokter kita. Tentunya pembicara kita hari ini ada Dokter Andi jam 10 sampai jam 12, sore di jam 2 sampai jam 5, dan hari Sabtu ada di jam 9 sampai jam 12, dan siang jam 14 sampai jam 17. Boleh langsung, jika ingin ya ada anak-anak mams di rumah dokter, boleh langsung dibawa. Ya, sudah, ya. Oke, selanjutnya untuk penutup acara kita hari ini, nanti sertifikat yang sudah live join di sini, sahabat Sarah semua, nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email masing-masing ya. Sebelum mengakhiri acara, dokter terima kasih telah meluangkan waktunya ya dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Oke, dokter.